sehari-hari ini memang tugasnya melayani kita. Tapi kalau kita ngikutin yang sudah disediakan oleh semesta, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu nggak mungkin ada tuntutan apapun. Memang tugasnya suruh melayani supaya kita nyaman menjadi pemimpin di bumi dimanapun berada. Selamat berjumpa kembali di Padepokan Tirta Sirat Asifah Cinaneng Tenjolaya Bogor Barat. Mudah-mudahan semuanya berkah dan manfaat. Bicara kita di paru-paru kita, di dalam semua sistem peredaran darah kita, itu semuanya berebut untuk mengambil ketika oksigen masuk untuk perbaikan. Jadi yang meditasi itu untuk penyakitan kecil, karena selalu sirkulasinya masuk. Terus ketika membuang nafas itu residu atau penyakit-penyakit itu keluar. Makanya sadarnya dia sadar nafas. Kita sadar sedang bernafas. Jadi nafas masuk, itu kita benar-benar kita sadar bahwa ini kehidupan. Karena tanpa nafas ya kita nggak ada kehidupan. Jadi kita hanya menyadari, jangan ditahan. Kalau kita sudah nafas tahan, gitu, nanti keluarkan itu biasanya untuk kadipjayaan, untuk kita supaya apa gitu kan gitu. Bisa yang pokoknya. Kalau kita kan tidak, kita itu inginnya berjumpa sang guru sejati. Semuanya kecukupan. Libatkan tuh Kakang Tawa hari-hari itu pemomong kita, abdi kita, pasukan kita, pelayan kita itu dia. Sudah disiapkan sama Allah. Kan dia sudah berhasil. Berhasil apa? Ketika kita di alam rahim, kita sudah diamankan, sudah dilayani oleh Kakang Tawa hari-hari sehingga kita sangat nyaman di rahim orang tua kita. Di pertapaan kita itu sangat nyaman karena sudah benar-benar dilayani sangat sempurna oleh saudara-saudara kita ini Kakang Tawa dia itu sedikit. Jadi kita nggak usah perlu cari macam-macam gitu. Kalau kita udah ngempakne itu, ibaratnya nyebut itu. Tapi syaratnya satu, megang nafas dulu 3 kali. Jangan salah. Pokoknya segala sesuatu harus dihadirkan sang hidup. Sang hidup itu nafas. Kalau nggak ada nafas nggak hidup. Nah, kan udah logika simpel aja, yang cetek aja. Jadi nafas itu lagi hidup. Makanya kalau Jawa itu tarik nafas sih, urip gitu kan. Hidup apa aja, intinya bahwa kehidupan kita itu sirkulasi nafas tetap berjalan. Jadi kita mau hidup lemah misalnya, kalau kata kawan dia, aku harus ngene gitu kan, aku harus ngadepin, tetap megang nafas. Kalau ngadepin sama aku udah diem, sadar nafas saja di dalam hati. Kita ingin aja tadi kita ingin. Coba nanti bisa diuji, karena banyak peserta kita yang menguji kasus ini dan hasilnya luar biasa. Jadi kita nggak usah takut kemana-mana, kita nggak usah takut. Kita sudah punya pelayan, punya pasukan yang itu Allah atau semesta sudah siapkan untuk melayani kita. Iya. Semesta menghendaki itu sebagai pelayan kita. Jadi nggak akan pernah berkhianat. Kakang Tawa dia nggak pernah berkhianat karena dia makhluk dari bangsa malaikat, dari cahaya. Jadi nggak mungkin berkhianat. Kalau jin masih ada politiknya, yaitu
muja misalnya nyari pesugihan, itu kan bangsa jin. Atau mungkin arwah yang gentayangan, itu ada politiknya, kita politiki. Akhirnya kita dibudakin. Lo kaya nggak boleh lomo, maksudnya nggak boleh berbagi kan gitu. Untuk makan dia harus ngirit-ngirit. Nah itu kan kita dipolitiki itu. Tapi kalau kita memanfaatkan kakang kawah di hari-hari ini, memang tugasnya melayani kita. Jadi dalam kondisi nyaman gitu, mau jajan apa aja ya seenak-enaknya gitu kan. Coba kalau muja itu kan orang itu nggak boleh makan enak, suruh pelit. Buat dirinya sendiri aja, jadi hanya nunggu harta capek doang. Nanti kalau sudah selesai perjanjiannya, kita ngikut jadi anak buah dia. Bangsa jin itu kan jadi kelampangan. Jadi sukmo kita kelampangan. Tapi kalau kita ngikutin yang sudah disediakan oleh semesta, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu nggak mungkin ada tuntutan apapun. Memang tugasnya suruh melayani supaya kita nyaman menjadi pemimpin di bumi dimanapun berada. Itu keistimewaannya itu. Jadi kalau orang wah aku susah, aku ngene, berarti belum tahu rumusnya, belum tahu kuncinya. Kau udah tahu kuncinya, wah aku pengen apa yang itu geduk lemah. Nah, kalau untuk kemakmuran itu tanah, karena ibu bumi. Kalau boko angkoso, kita bisa tarik nafas, boko angkoso, aku suruh ngomong ngene, aku njaluk ngene gitu. Pakai itu. Tapi kakang kawah dari jangan lupa, terus nanti boko angkoso itu. Nah itu boko angkoso itu untuk kedudukan, untuk jabatan, untuk pangkat, itu boko angkoso itu sponsor. Kalau kemakmuran ibu bumi, gedung lemah. Tuh, itu kalau pengen kemakmuran. Tapi intinya apapun apa yang akan kita inginkan, jangan lupa pakai sangkurik tadi. Sadar nafas, tarik nafas. Kendaraannya hanya nafas. Yang selama ini kita abaikan kan? Kita nggak pedulikan, yang penting dipakai aja kan gitu. Padahal itu kekuatan yang istimewa tanpa batas. Pakai kendaraan kita mau kenapa, mau bagaimana, mau kemana, mau apa saja itu harus pakai sangkurit, yaitu nafas. Kalau nggak ada nafas nggak urip. Gitu. Pohon aja itu kalau nggak ada oksigen mati. Jadi sangkurit harus kita libatkan. Karena dengan adanya kehidupan itulah kita bisa berkarya. Kita bisa merasakan. Kalau sudah nggak ada sang urip, raiso ngrasake meneh gitu kan. Makanya kita itu kalau pengen berjumpa sang guru sejati, pengen berjumpa Tuhan, harus nglakoni mati sakjroning urip. Yaitu kayak tadi itu meditasi, kita ingin nafas. Kalau kita bisa klik itu kita luar biasa. Makanya butuh latihan. Butuh latihan. Iya, butuh latihan. Ini tiap malam Jumat ini kita tirakat latihan. Latihan bagaimana kita merasakan bahwa getaran, walaupun kita ibaratnya kalau Islam belum khusyuk, belum bisa klik, tapi hasilnya sudah kita rasakan. Kita nggak seperti sebelum pernah mengalami kematian ketika masih dalam kehidupan. Makanya nanti kalau kita camp itu bulan Desember, itu tanggal 25, 26, 27. Tapi 24 siang itu atau sore sudah harus kumpul di sini. Ya, untuk kita ajarin bagaimana caranya siram jamas. Jadi dibersihkan jiwa dan raganya. Seandainya ada karma dari diri kita sendiri, kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita, itu dibersihkan. Ataupun karma dari leluhur. Itu kita makanya sebelum kita meditasi itu kita siram jamas dulu.
Setelah itu kita nggak pakai pakaian begini, pakainya kain kapan. Karena kita mengalami kematian baru kita berjumpa ketemu sang dewa sejati yang kita tuhankan. Apa yang kita anggap Tuhan, itu nanti kita ketemu. Itu seperti itu. Kalau itu ada biayanya itu, karena 3 hari 3 malam itu kita ajarkan. Terakhirnya nanti kita ke pantai Sarahau. Di situ pertapaan Presiden Soekarno dan pertemuan dengan penguasa Laut Selatan. Jadi kita akan bareng-bareng untuk berkomunikasi. Jadi kita bimbing deh, kita ajarin nih gini. Bu, nanti gimana kalau sepanjang kehidupan saya bimbing sekian banyaknya yang kita bimbing gak ada yang kesurupan. Karena kalau orang yang kesurupan, kita itu membuka diri kita untuk kesurupan. Kalau kita nggak buka, apalagi kita mengerti mereka, justru kita bisa menyelamatkan sukmo yang sengsara, yang di alam pengantunan belum bisa kembali ke tempatnya. Kita tuntut, oh rumah kita kesasar, oh orang yang kono gitu, bisa. Jadi kita bisa menyelamatkan keluarga kita yang masih tersesat. Karena mereka juga nunggu supaya mendapatkan jalan terang, bisa kembali kepada asal muasalnya. Jadi sangkan parani dimati itu tahu. Nah, iya. Alhamdulillah. Nah itu semua. Iya, alhamdulillah itu jadi bagus. Pas habis tak mandiin, diinikan gitu. Ya luar biasa. Ya kalau kita lihat ya, kita lihat kematian yang indah itu tidak ada penderitaan. Ya kematian ibu saya itu termasuk luar biasa. Habis kita mandiin, kita ini kan habis muntah gitu, jadi bersihin gitu kan. Terus kita gantiin baju, kita lap, kita mandiin, kita bersihin, kita temenin tidur. Kita bilang ibu saya udah nggak ada. Kan subhanallah banget gitu. Itulah luar biasanya. Oh ya. Aku masuk angin Nah, itu kan bagi orang yang sudah biasa memahami sang hidup, sang nafas. Jadi kita mudah menangkap. Kan bilangnya mau pulang, mau mulih. Jadi bukan mau mati, tapi mau mulih. Aku mulih, mau pulang gitu. Ibu saya juga kita bawa aku mau mulih, aku mau pulang. Iya. Masuk angin. Nah, iya. Itu subhanallah. Nah, ini loro setahun, enggak ada yang kejat-kejat itu enggak ada. Ya, gitu. Yang kita ambil hikmah dari semuanya, kita itu sebenarnya memahami sang hidup, sang diri ini sebenarnya ilmu istimewa yang belum semuanya tahu. Jadi ini perjalanan yang istimewa karena kita selamat dunia kita, selamat wadah kita, ini casing kita, selamat juga bagaimana nanti kita pulang juga. Kalau ekonomi udah nggak usah ditanya, itu nanti jalannya itu ada aja, nemu aja jalannya itu. Iya, ya kalau misalnya nggak ketemu ya saya nggak dipercaya seperti ini bikin bangunan berapa miliar, tahu gitu, kan ibaratnya nggak masuk akal, nggak logika. Terus kita juga nggak pakai arsitek, coba. Ini semuanya karena memahami ilham firasat intuisi bisa mencetak sejarah.